Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fadil Mubarak dengan NIM 230605110044 dari kelompok 3. Di sini saya bersama teman saya Ahmad Qasdi Waridi akan membahas materi tentang sejarah perkembangan ilmu agama Islam. Untuk yang pertama yaitu definisi. Di sini ada 3, definisi ilmu, definisi agama, dan definisi Islam. Yang pertama, definisi ilmu. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim, ulama, dan mujtahid dengan pembahasan persoalan duniawi dan akhirat yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Namun, ilmu itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-ilm. Alima ya'lamu ilm yang berarti pengetahuan atau al-ma'rifah. Dari kata inilah nanti diubah ke dalam bahasa Indonesia dan berubah menjadi kata ilmu atau ilmu pengetahuan, di mana ilmu berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat suatu hal yang dipahami secara mendalam. Yang kedua yaitu definisi agama. Secara etimologis, kata agama berasal dari bahasa Sanskrit. Ada yang berpendapat bahwa kata agama berasal dari dua kata, a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi. Oleh karena itu, kata agama berarti tidak pergi, tetap di tempat atau diwariskan. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa agama mengacu pada teks atau kitab suci. Selain itu, dikatakan bahwa agama merujuk pada tuntutan. Agama seperti kitab suci juga memiliki aturan. Ada banyak istilah agama dalam bahasa asing, termasuk religion, religio, religie, kodes, dan edin. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan ibadah kepada Tuhan. Agama menghubungkan kita dengan tatanan kehidupan dengan agama kita juga bisa berhubungan dengan Tuhan kita dengan cara beribadah kepadanya. Agama juga berkaitan dengan adat istiadat, di mana dalam tradisi suatu daerah dapat mempengaruhi manusia dalam melakukan praktik agamanya. Kemudian definisi Islam. Islam merupakan sebuah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir sekaligus Rasul, dengan kitab yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran Al-Karim, dan menjadi pedoman hidup bagi para umat muslim pada tahun 2020. Islam dianut sekitar 1,9 miliar orang di seluruh dunia dan menjadi agama terbesar kedua. Sebelum besar seperti saat ini, tentu Islam mengalami masa-masa sulitnya yang diterjang oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para muslim terdahulu untuk memperjuangkan Islam mati-matian dan menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah dari ajaran agama Islam. Nah, di sini terbagi ke 4 periode. Yang pertama itu ada periode masa Islam. Terus yang kedua itu ada periode dinasti Umayyah, dan yang ketiga itu ada periode dinasti Abbasiyah, dan yang keempat itu ada periode masa modern. Nah, periode dari masa Islam awal. Nah, di sini juga ada beberapa tokoh. Nah, untuk sejarahnya, di mana periode masa Islam awal itu merupakan periode yang berlangsung dari abad ke-7 sampai ke abad 13 Masehi. Nah, periode ini muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, di mana kan setelah Rasulullah itu wafat, akan digantikan dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 sahabat yang memimpin umat Islam pada saat itu. Nah, pada perkembangan ilmu pada periode ini,
itu cenderung lebih ke apa ya, kayak masih mengikuti ajaran Nabi gitu, masih 11-12 lah kalau bahasanya gitu. Nah, dimana pada saat periode ini ilmu syariat itu merupakan ilmu yang disebarkan dalam periode ini, dimana ilmu syariat itu bergantung pada Al-Quran dan juga hadis. Nah, selain ilmu syariat itu juga ada ilmu fikih dan juga ilmu nahwu. Nah, oh ya, pada periode ini juga karena kebanyakan orang yang sudah paham dengan ilmu fikih dan juga ilmu nahwu, jadi Khulafaur Rasyidin itu menyebarkan para sahabat-sahabatnya untuk menyebarkan atau mengajarkan ilmu tersebut ke bangsa, ke orang-orang Arab gitu. Nah, untuk tokoh-tokohnya itu ada beberapa ya dalam ilmu syariat, itu ada Mu'adz bin Jabal, Ubadah bin Ibnu Samit, Abu Darda, Ubay Ibnu Ka'ab, dan Abu Ayyub. Nah, ini merupakan tokoh yang diperintah Khulafaur Rasyidin untuk menyebarkan ilmu syariat. Nah, selain ilmu syariat itu juga ada ahli Quran dan juga fikih, itu ada Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Zabid, Abdullah bin Abbas, dan juga Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Nah, di ilmu nahwu sendiri itu ada Abul Aswad Abdu Ali, Hasan ibnu Sabit, Ka'ab ibnu Zuhair ibnu Abi Sulmah, dan juga Hasan ibnu Sabit. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh yang ada di periode masa Islam awal. Nah, selanjutnya itu ada dari periode dinasti Umayyah. Nah, untuk sejarahnya sendiri, periode Umayyah itu berkembang pada ilmu agama dan juga ilmu filsafat, di mana di dinasti Umayyah itu terdapat kota Al-Andalusia yang merupakan kota yang maju, dan juga apa ya, di kota Andalusia ini terlahirlah salah satu tokoh filsafat, yaitu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Misarah al-Batini, yang itu merupakan tokoh filsafat atau tokoh filsuf yang ada di kota Andalusia. Itu merupakan tokoh pertamanya ya. Nah, selanjutnya pada periode ini juga menerjemahkan buku India atau Sinbad ke dalam bahasa Arab. Nah, dengan mengharapkan buku India tersebut, jadi banyak sekali orang Arab itu menyukai dari buku-buku tersebut ya. Jadi dengan adanya buku tersebut itu bangsa Arab itu semakin belajar gitu. Nah, selain ilmu-ilmu seperti ilmu filsafat, itu juga ada ilmu kedokteran yang berkembang pada periode ini, di mana pada periode ini juga banyak sekali sarjana-sarjana Islam yang mampu dan mahir dalam ilmu kedokteran, sepertinya Yahya bin Ishaq. Nah, untuk tokoh-tokohnya tersendiri itu ada Ali Al-Qali, atau Al-Amali dan Al-Andawi, terus Abu Bakar Muhammad ibnu Marwan, ibnu Zuhair, ibnu Muhammad Ali ibnu Hazam atau Al-Fash. Nah, ini untuk Ali Al-Qali itu membuat sebuah kitab, yaitu Al-Amali dan juga Al-Anwari. Nah, sedangkan untuk yang Abu Muhammad Ali ibnu Hazam itu membuat sebuah kitab Al-Fasl. Nah, selain itu ada Ahmad ibnu Al-Qurtubi, ada Yahya ibnu Ishaq, dan Abu Hashim Al-Zahrawi. Nah, ini merupakan tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh mahir di bidang kedokteran juga bidang filsafat. Nah, selanjutnya itu ada pada periode dinasti Abbasiyah. Nah, pada periode inilah ajaran ilmu Islam, ajaran agama Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, banyak sekali buku-buku dan kitab-kitab yang ditulis pada zaman ini. Selain itu, ada juga pada periode ini itu didirikan sebuah perpustakaan dan juga observatorium yang bernama Baitul Hikmah, yang menjadi khazanah al-hikmah atau pusat filsafat juga pusat ilmu. Mungkin jika kalian kenal 4 imam besar,
yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Hambali itu menciptakan buku atau kitabnya itu di zaman ini juga. Nah ini kan, dan pada periode ini lah para terciptanya mazhab, yaitu ada Imam Auza'i, Imam Malik, Ibnu Anas, Imam Syafi'i dan juga Imam Hambal. Nah untuk tokoh-tokohnya itu ada di empat di pembuat mazhab ini. Yang pertama itu Imam Auza'i dengan mazhab Auza'i, ada Malik Ibnu Anas, terus ada Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i, dan juga Imam Ahmad Ibnu Hambal. Nah selanjutnya itu ada di periode masa modern. Nah periode masa modern itu merupakan periode yang berlangsung dari abad ke-18 hingga saat ini. Nah pada periode ini ajaran Islam itu sudah mulai bukan mulai, tapi sudah tersebar luas, terutama di Indonesia gitu. Nah dalam pembentukan ilmu agama di Indonesia sendiri itu ada dua tokoh penting yang menjadi pendorong atau menjadi tokoh yang sampai saat ini itu sudah menjadi apa ya, kayak tiga bakal agama Islam di Indonesia gitu. Nah yang pertama itu ada Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk pendiri Muhammadiyah, dan juga Kiai Hashim Asy'ari yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Nah pada periode masa modern inilah kedua tokoh itu mendirikan organisasi besar seperti MU dan juga Nahdlatul Ulama ini. Nah tentu dalam penyebaran Islam pada periode masa modern ini, tokoh-tokoh seperti Kiai Ahmad Dahlan juga Kiai Haji Hashim Asy'ari tentu memiliki apa ya, rintangan dalam menyebarkannya. Namun dengan ketekatan dan juga kesabaran mereka, akhirnya agama di Indonesia itu mayoritas sudah menjadi agama Islam gitu. Nah, mungkin segitu aja ya yang bisa kita jelaskan dari materi sejarah perkembangan ilmu agama Islam. Nah, namun sebelum kita akhiri, ini ada satu quotes ya, biasanya quotes dari Imam Syafi'i. Lautan ilmu itu sangat dalam, maka ambillah yang terbaik saja dari semua hal. Jadi ilmu itu merupakan ilmu yang sangat yang ilmu itu luas sekali. Jadi kita itu tidak bisa mengambil semua ilmu untuk apa ya, untuk dikuasai. Jadi ambillah beberapa dan jadikanlah itu menjadi passion atau keunggulan dari diri kita sendiri ya. Mungkin segitu aja dari kami. Saya Ahmad Gosiridi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan dari teman-teman kelompok saya. Saya Ahmad Gosiridi dan juga Muhammad Iqbal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.